So, mungkin semua sudah kenal Tokopedia. Basically mungkin saya memperkenal juga Tokopedia. Kita establish sejak tahun 2009. Besok 17 Agustus adalah ulang tahun yang ke-8 untuk Tokopedia. Kami selalu setiap tahunnya kami menjadi lebih besar lagi. Yang dulunya kami cuma 10 employee, di 2016 kemarin 350 employee, dan di tahun ini, di hari ini kami 1.250 employee. Dulu Tokopedia mungkin awalnya kenalnya adalah marketplace, C2C, customer to customer. Basically saat ini kami tetap fokus ke sana, tapi banyak produk tambahan dari Tokopedia. Yang pertama adalah official store. If you see in Tokopedia, bisa lihat langsung bahwa kami juga bekerja sama dengan banyak brand di Indonesia. Now we have almost 200 brands, start from Unilever for consumer goods sampai barang-barang gadget, Oppo, kemudian kami juga bekerja sama dengan retail seperti Elafun dan lain-lain. Dan sekarang kami sudah mempunyai sekitar 200 brand atau corporate company yang bekerja sama di official store. And also in Tokopedia we have a digital product. Now we have almost 20 digital product. You can buy pulsa in Tokopedia. If you gamers, you can buy a voucher game in Tokopedia. Just name it, what game you play, you can find it there. And then also BPJS. If you subscribe BPJS from government, you can pay in Tokopedia. What else? Asuransi. If you have insurance, you can pay in Tokopedia. What else ya? Saya sendiri sometimes saya kadang-kadang juga lupa Tokopedia ini produknya apa aja, karena setiap 2 minggu sekali kita selalu ada town hall dan kita punya produk baru, dan alhamdulillah setiap bertambahnya waktu produk itu selalu berkembang. Oke, kembali ke masalah email trigger. Sebenarnya saya masuk di tahun 2016, saya baru 1 tahun lebih. Di 2016 permasalahan Tokopedia tentang email ini cukup krusial sebenarnya. Yang saya dapat informasi dari senior-senior yang lebih di Tokopedia, basically kami sudah mencoba hampir lebih dari 6 vendor email trigger terbesar di dunia, you name it. Dari US, dari Europe, dari India, kami sudah pernah mencoba semuanya. Sampai yang terakhir kami stick sekitar 2 tahun dengan satu email vendor dari US, karena yang pertama beberapa alasan, servisnya cukup bagus, dan akhirnya kami menemukan beberapa masalah di tahun 2016. Basically di Tokopedia kami punya 4 environment di mana kami akan selalu memberikan informasi melalui email. Yang pertama, kalau masuk ke tokopedia.com, begitu register, masukin nama, gender, kemudian age, kemudian submit, kemudian di situ ada validasi untuk email, apakah email ini benar atau enggak. Begitu validasi, Anda akan mendapatkan email pertama kali dari Tokopedia. Apakah Anda sudah, mungkin kalau yang saya ingat captionnya adalah email Anda sudah tervalidasi oleh pihak Tokopedia. Begitu masuk kembali ke tokopedia.com, begitu validasi email, akan ada verifikasi nomor handphone. Begitu Anda verifikasi nomor handphone, Anda akan mendapatkan OTP. Begitu sukses, Anda akan mendapatkan email kedua dari Tokopedia. Itu adalah validation dan verification. Setelah itu Anda browsing. Di waktu yang sama, setiap hari mungkin informasi, setiap hari Tokopedia mempunyai 15 promosi yang berbeda setiap hari, bisa dicek. Begitu browsing, tiba-tiba Anda akan mendapatkan email baru, yaitu notifikasi, oh di Tokopedia di hari ini ada promo cashback 20.000, cashback 25% jika Anda membeli pulsa, cashback berapa. Itu notifikasi itu akan directly Anda terima melalui email Anda. Dan begitu Anda memilih, setelah Anda browsing semuanya, begitu Anda memilih produk yang pengen Anda beli atau membeli produk digital yang ada di Tokopedia, Anda directly akan mendapatkan email transaction dari Tokopedia. Kenapa begitu banyak email? Di tahun 2016 kami mendapatkan masalah tentang oleh user. Di situ kami melihat bahwa ternyata email ini penting. Sometimes begitu itu first time, begitu saya masuk Tokopedia ini lebay, karena saya adalah tipikal orang yang suka klik as a spam.
Jadi kalau ada e-commerce, wah saya ini annoyed banget nih. Tapi ternyata begitu saya regularly belanja di e-commerce, saya baru merasa, oh kalau saya transaksi, kalau saya tidak mendapatkan email transaction, saya juga akan ragu apakah transaksi saya berhasil. Jika saya verifikasi nomor handphone dan berhasil dan saya tidak mendapatkan informasi, apakah yang saya lakukan tadi berhasil atau enggak? Ternyata saya baru merasakan setelah saya bekerja di Tokopedia, dan ternyata itu penting. Di 2016, permasalahan ini itu kurang lebih ada 1000 tiket yang muncul di customer service tentang saya nggak terima email ini, saya nggak terima email ini. Padahal kami menggunakan 2 vendor terbesar di dunia yang sangat terkenal lah. Menurut saya sangat terkenal karena awalnya perusahaan besar seperti Facebook, perusahaan besar seperti Amazon menggunakan mereka. Dan kami mengikuti mereka meskipun secara harga cukup mahal, kami mengikuti mereka. Tapi ternyata secara latency, secara reliability, secara quality, kami tidak menemukan kepuasan di situ. That's why di pertengahan 2016, saya mencoba mencari baru. Kebetulan CTO Tokopedia adalah Mr. Kasim dari India. Beliau adalah ex-Paytm, salah satu, kalau nggak salah CTO di Paytm di India, salah satu platform marketplace dan e-commerce terbesar di India. Beliau memperkenalkan saya dengan beberapa vendor dari India, salah satunya Netcore. Banyak sebenarnya yang beliau kenalkan. Dan di waktu itu Tokopedia melakukan banyak testing. Dalam sebulan itu kami bisa melakukan sekitar 2-3 kali testing dengan vendor-vendor yang baru. Trial 1000 email. Next. Requirement-nya sangat jelas di kami sebagai sebagai salah satu marketplace terbesar di Tokopedia, marketplace terbesar di Indonesia. Kami selalu memegang requirement ini untuk masalah email. Yang pertama adalah reliability. Reliability ini dulu di 2016 kami menemukan bahwa vendor kami yang lama itu kurang stabil dalam hal speed dan latency. Sometimes 5 detik, sometimes 10 detik, sometimes bisa 5 menit. Di situ kami testing memang. Kami melakukan testing terhadap semua employee Tokopedia. Coba kamu sekarang kalian semua request email apapun dan kita lihat seberapa bagus performance-nya. Di situ kami selalu testing untuk masalah reliability dan juga quality, deliverable. Kami sudah jalan dengan vendor yang lama itu kurang lebih sekitar 2 tahun, dan kami lihat semua email itu masuk ke inbox. Di situ kami mulai mempertanyakan, ini kenapa ya? Padahal sebenarnya ini masalah kepercayaan yang ada di, let's say emailnya adalah Gmail. Jika di saat Gmail suspek bahwa vendor ini adalah mempunyai kualitas yang bagus, dia pasti akan masuk ke inbox. Tapi ternyata enggak juga gitu. Ada yang masuk ke spam, macam-macam lah. Dan ternyata itu menjadi salah satu isu di saat banyak tiket muncul dan kami coba dicek di spam. Dan ternyata, oh iya saya menemukan nih, ada di spam ternyata. Nah, akhirnya tercetus juga dari hal tersebut kami ingin mencari vendor yang baru. Yang kedua, support. Dulu karena vendor kami yang lama, mereka adalah perusahaan US dan tidak ada perwakilan di Indonesia. Jika ada masalah, let's say hari Minggu jam 1 pagi down, kemudian let's say ada sekitar 500.000 transaction yang tidak terdeliver emailnya. Di situ tiket numpuk. Di situ kami baru tahu bahwa oh ini si emailnya lagi down nih gitu. Dan begitu kami menghubungi si pihak vendor tersebut, mereka cuma ngomong coba create tiket. Saya pada waktu membayangkan wah ini nggak bisa diterusin sih. Begitu create tiket, mereka selalu ngomong iya kita open 24 hours buat customer service. Begitu kami kirim tiket, kurang lebih sekitar 1-2 jam mereka baru ngerespon. Responnya nggak langsung bertanya dulu ini kenapa dan lain-lain. Dan di situ kami merasakan painful banget. Wah ini ada yang salah nih. Saya kira mungkin ada yang bilang bahwa ya mungkin Tokopedia di mata mereka masih kecil karena mereka lawannya Tokopedia adalah Facebook, Amazon dan lain-lain yang emailnya mungkin sehari bisa 100 juta maybe ya gitu. Tapi tetap dari pihak kami secara profesional partnership seharusnya kita sama-sama profesional dan hal tersebut membuat kami cukup
kecewa dengan vendor-vendor yang pernah yang pernah berjalan bersama kami sebelumnya. Yang kedua, yang terakhir adalah cost. Cost ini sebagai business lead ini adalah tugas saya sih sebenarnya. Tugas saya untuk memastikan bahwa cost ini masuk akal. Karena di vendor sebelum-sebelumnya, let's say macam-macam. Ada yang begitu kita udah deal nih, oh iya mas bagus gini. Habis begitu kita lihat costnya itu bisa 3 kali lipat dari email vendor yang lainnya. Dan di situ biasanya kita kok segitunya ya, ternyata mereka selalu ngomong ya kalau ada quality pasti ada harga gitu. Ya di sini tugas saya adalah selalu memilah-milah dari sisi cost. Wah ini kemahalan, ini nggak make sense, ini terlalu banyak ngomong quality dan lain-lain tapi costnya nggak masuk akal dan lain-lain gitu. Nah di awal 2016 sebenarnya saya jujur saya cerita sedikit, saya ragu dengan Netcore sama Falconet. Karena apa? Karena saya nggak pernah dengar. Jujurnya saya nggak pernah dengar ini siapa gitu, pernah dipakai sama siapa sebelumnya. Kalau masih perusahaan kecil, saya ragu karena jika saya coba-coba nama Tokopedia akan menjadi taruhannya gitu. Akhirnya di sekitar pertengahan 2016 kami mencoba testing dengan Falconet dan saya sangat puasnya adalah jujur yang pertama adalah dari sisi support. Karena apa? Begitu kami melakukan integrasi dan kami melakukan testing, saya masih ingat sekitar 200.000 email. Beliau selalu memberikan support yang baik. Let's say, basically begitu integration pasti semua email tidak akan masuk inbox. This is a basic. Tapi mereka sebagai konsultan juga mereka juga memberikan saran-saran yang baik yang tidak pernah saya dapatkan di 6 vendor ke belakang. Di 6 vendor ke belakang tuh kalau open rate-nya cuma 25% ya udah. Kalau kliknya nggak ada ya udah. Tapi beliau di sini mereka mengingatkan bahwa open click Tokopedia sebesar let's say 75%. Sebetulnya itu bisa ditingkatkan lagi dengan cara A, B, C, D, F, G. That's insight yang sebenarnya kami tidak pernah dapatkan sebelum-sebelumnya. Yang kedua adalah reliability. Kami punya SLA. Normalnya email itu sekitar 5-10 detik bisa diterima. Tapi di Tokopedia karena kami perkembangan banyak dalam satu jam tuh transaksi kami sangat banyak sekali. Kami punya SLA email itu harus bisa diterima di bawah 5 detik karena itu krusial menurut kami. Karena kami melakukan survei begitu user melakukan transaksi cek email 5 detik emailnya nggak masuk, they will leave it. Dan itu kenyataannya seperti itu. Begitu kami melakukan itu, ya di tahun itu di awal-awal Falconet tidak bisa accomplish di SLA. Mereka masih sekitar 10 detik, 15 detik. Tapi kita communicate terus. Ini gimana caranya? Pokoknya SLA-nya adalah 5 detik. But now, saya juga sedikit shock sih. Sebenarnya SLA tersebut saya bikin agak sedikit ngarang-ngarang gitu. Bisa nggak sih Falconet ini accomplish target-target dan SLA-nya dari Tokopedia? Ngirim email di bawah 5 detik dan finally kemarin bulan Januari kami bisa memberikan full traffic kami kepada Falconet dan kami meng-close semua vendor yang pernah kami pakai sebelumnya. Dan sampai sekarang maksimum saya bisa katakan bahwa 4 detik email dari Falconet bisa diterima di Tokopedia. Yang mungkin yang terakhir yaitu quality. Quality mungkin ini basic yang saya ceritakan tadi. Begitu di awal integration pasti akan ada permasalahan masuk spam, kemudian itu berlangsung. Tapi dengan bertambahnya waktu dan dari strategi pada waktu itu kami tidak pernah memikirkan tentang bahwa saya baru tahu bahwa email itu harus dikirim pelan-pelan, nggak bisa langsung dikirim 200.000 gitu, pasti otomatis akan masuk ke spam semua. Tapi mereka sebagai konsultan mereka memberikan banyak insight. Oh enggak, jadi harus segini dulu, besok harus segini dulu, besoknya harus segini dulu. Dan cara tersebut kita lakukan dan it works. Itu benar-benar bagus. Dan basically sekarang Falconet adalah salah satu email vendor yang kami gunakan dan hopefully kita bisa berjalan terus sampai di masa yang akan datang dan we can grow together.
Itu aja dari saya. Maaf tidak bisa memberikan banyak insight, but if you have a question about the experience about the email, you can ask me. And yeah, that's all. Thank you very much.